Halo, ketemu lagi di channel Pusat Informasi. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, yang berada di tanah Nusantara ataupun yang berada di luar negeri. Di video kali ini saya tetap akan bahas yaitu kasus atau sebuah peradilan ya. Jadi yang mau saya bahas tentang anak bangsa yang saat ini sudah menjalani hukuman tanpa ada belas kasihan di saat dia divonis dan tanpa ada pertimbangan-pertimbangan sedikit pun ya dari ahli yang didatangkan, dari beberapa pakar-pakar yang memberi masukan, itu pun tidak dipertimbangkan sama sekali, sehingga seorang anak manusia ini harus dipenjarakan ya, dari minimnya barang bukti ya, dan hanya karena keyakinan-keyakinan ya, dari kesimpulan-kesimpulan. Nah, jikalau saya ini membahas tentang barang bukti yang minim, tidak adanya otopsi ya, terus seorang anak manusia ini tetap dihukum tanpa ada pertimbangan-pertimbangan dari ahli yang didatangkan ya. Saat divonis tidak ada hal-hal yang meringankan sedikit pun ya. Dari ahli-ahli yang didatangkan dari jauh-jauh pun tidak ada yang dipertimbangkan ya teman-teman ya. Jadi tidak ada yang meringankan sedikit pun gitu ya. Dan apalagi ditambah lagi setelah beberapa tahun ini terbongkar ya. Dan ada berita terbongkarnya ini dari seorang ahli yang didatangkan juga. Ahli yang didatangkan ini adalah ahli dari terdakwa atau ahli dari kuasa hukum terdakwa ya. Siapa lagi yang mau saya bahas kalau bukan Jessica Kumala Wongso ya. Jadi saat ini tetap saya akan bahas Jessica Kumala Wongso dan saya tetap tidak akan berhenti. Semangat saya terus berkobar. Saya tidak akan surut, tidak akan redam, dan tidak akan padam. Apalagi saya harus tenggelam ya teman-teman ya. Jadi saya tetap akan semangat membahas kasus Jessica Kumala Wongso ini. Dan saat ini yang benar-benar menyuarakan tentang kasus Jessica Kumala Wongso ini hanya satu ahli yang benar-benar menyuarakan. Dia berjuang. Saya sangat akui dan saya sangat salut ya. Perjuangan beliau ini setiap hari-harinya tetap berjuang. Walaupun perjuangan itu hanya melalui media sosial atau melalui kanal YouTube. Akan tetapi saya sangat apresiasi, sangat luar biasa sekali perjuangan beliau. Perjuangan beliau ini hanya menyuarakan hanya untuk satu orang, yaitu Jessica Kumala Wongso. Akan tetapi teman-teman, bukan hanya satu orang sebenarnya ya. Karena ini menyelamatkan anak bangsa, menyelamatkan masa depan di negeri ini ya, anak-anak bangsa yang nanti senantiasa ya, yang tersandung masalah hukum misalnya, jangan sampai terjadi hal-hal seperti yang Jessica Kumala Wongso alami. Makanya Bang Rismon Sianipar ini perjuangannya untuk negeri ini, untuk bangsa ini, menyuarakan terus kasus Jessica Kumala Wongso ini sangat hebat sekali. Tidak ada satupun yang menyuarakan ya, yang berani mengutarakan semuanya, bahkan terang-terangan bahwa ada sebuah barang bukti yang direkayasa ya. Itu tidak ada satupun, cuman Bang Rismon Sianipar saja yang berani menyuarakan hingga detik ini. Makanya saya hanya bisa bantu menyuarakan atau bisa bantu menyemangati beliau ya. Saya hanya bisa menyemangati Bang Rismon Sianipar dengan cara seperti ini. Paling tidak saya bisa membantu menyemangati beliau, dan saya tetap menyemangati terus ya, karena saya salut dengan perjuangannya ya. Dan saya paling sangat tergores hatinya, dan saya paling sangat teriris ya, jikalau ada seseorang yang harus menjadi korban kebiadaban peradilan di Republik ini ya. Jujur saya ini mengamati kasus Jessica Kumala Wongso dan menonton kasus Jessica Kumala Wongso ini dari awal persidangan sampai vonis pun saya tungguin ya teman-teman ya. Maka dari itu saya paling tidak sedikit banyaknya saya tahu di persidangan itu seperti apa. Akan tetapi saya tidak bisa menilai, dan saya hanya bisa mengambil sebuah kesimpulan pada diri saya sendiri. Dan mungkin teman-teman juga tahu bagaimana sih sebenarnya ini kasus Jessica Kumala Wongso. Teman-teman pasti tahu di awal-awal persidangan, jangankan kok dari awal persidangan, dari awal penyidikan ya, dari P19 sampai ke P21 itu berkas juga bolak-balik ke kejaksaan, pulang lagi ke penyidik ya, pulang lagi ya. Jadi bolak-balik terus dari awal rangkaian persidangan saja itu sudah menurut saya itu sudah ada sebuah kejanggalan. Akan tetapi saya tidak tahu, tapi akhirnya juga Jessica Kumala Wongso tetap di P21 lalu dijadikan tersangka dan disidangkan ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu ini saya akan memutarkan sebuah video perjuangan Bang Rismon Sianipar. Saat ini beliau ya sampai mengajukan ke TV One ya, ke Karni Ilyas ya teman-teman ya. Dia mengirimkan sebuah email ya, agar dia diundang, lalu dia itu pengen membongkar sebuah dugaan rekayasa dari
beberapa oknum ya teman-teman ya. Kemarin sudah mengajukan ke Rosiana Silalahi ya, ke Kompas TV juga, akan tapi hingga detik ini juga belum ditanggapi. Dan Bang Resmond Sianipar juga masih berharap ya, dan positif ya pikirannya ya, masih berharap mudah-mudahan nanti juga akan ditanggapi. Dan saya lihat postingannya lagi, dia itu mengajukan ke CNN juga ya teman-teman. Dan oke, ya, jangan panjang lebar ya, karena ini juga sebenarnya ini ungkapan saya juga ya. Saya memang selalu mengungkapkan rasa kekecewaan saya juga sebagai rakyat, saya juga, teman-teman juga yang sudah berkomentar juga, itu sama saja seperti saya. Itu ungkapan, kalau teman-teman mengungkapkan di sebuah komentar, akan tetapi kalau saya mengungkapkan melalui sebuah video seperti ini ya teman-teman ya, gitu. Oke, mari kita langsung tonton videonya dari Bang Resmond Sianipar. Sampai Merauke ya, maupun yang ada rekan-rekan di luar negeri ya, kita tetap semangat ini. Tidak ada satu hari pun kita lewatkan untuk menyuarakan ya bahwa telah terjadi rekayasa bukti digital yang sangat barbar, brutal, sadis ya, dan sangat tragis di Republik ini. Dan semua yang kita hubungi ya, mulai dari Sekretariat Negara ya, Mensesnek, Menko Polhukam sudah kita hubungi ya, terus Propam sudah kita hubungi juga, Dumas Mabes Polri juga sudah ya, apalagi Komnas HAM, Komisi Kejaksaan, semua sudah kita hubungi, tetapi sampai saat ini tidak ada hasil, saudara-saudaraku. Inilah realitas yang kita jalani di Republik ini ya, meskipun sudah kita pegang bukti ilmiah, tetapi rekayasa ini masih terus dibiarkan. Padahal ya, kalau mereka sadar, para pejabat-pejabat tersebut ya, nanti ketika tidak lagi menjabat jadi masyarakat biasa, maka rekayasa ini bisa menarget mereka. Iyalah. Ya, iya, benar-benar. Jadi kalau mereka sudah pensiun ya, tentunya jikalau mereka tersandung masalah hukum, mereka sudah jadi rakyat biasa ya. Mau apa kalian ya, para petinggi-petinggi, kalau udah jadi rakyat biasa terus kalian tersandung masalah hukum ya, kalian itu sudah tidak ada apa-apanya lagi ya, karena sudah jadi rakyat biasa gitu ya. Makanya kenapa hingga detik ini, nggak saat ini, pernyataan Bang Resmond Sianipar juga nggak ada yang nanggapin ya. Kata makan tuan, kalau dulu ketika menjabat Anda tidak memperbaiki ini, ya, menganggap ini tidak ada. Tetapi ketika Anda menjadi masyarakat biasa, ya, para mafia hukum ini, ya, karena terbiasa melakukan rekayasa, akan menarget Anda. Anda berpotensi juga untuk menjadi korban seperti masyarakat biasa, karena roda kehidupan itu berputar. Saat ini Anda pegang wewenang, ya, besok Anda nobody. Tetapi ketika Anda punya wewenang, punya jabatan yang diberikan rakyat, Anda seolah-olah lupa ya dengan rakyat tersebut yang membayar Anda. Ya, jika kalian besok menjadi korban rekayasa, maka saya tinggal tertawa. Ya, kalian yang menjabat sekarang menjadi target, ya, apalagi yang menjadi oposisi atau tidak disenangi oleh kekuasaan saat itu, Anda menjadi target, maka saya akan tertawa pada Anda. Kenapa dulu tidak Anda respon permintaan saya untuk membongkar ini? Ya, bisa jadi anak. Coba bayangin teman-temannya, ini kan Bang Resmond Sianipar ini kan tujuannya tuh baik untuk membongkar ya sebuah rekayasa gitu ya, menurut Bang Resmond Sianipar ya. Akan tetapi nggak ada tanggapan sama sekali ya teman-temannya. Jadi tidak ditanggapin sama sekali, padahal ini kan untuk membangun ya. Coba kalau ini terbongkar benar-benar ya, padahal Bang Resmond Sianipar ini berani, dia itu ya berani bertanggung jawab gitu ya, jikalau memang ini salah gitu ya. Apa yang dituduhkan sama Bang Resmond Sianipar itu salah misalnya gitu ya, Bang Resmond Sianipar ini berani bertanggung jawab gitu ya. Akan tetapi padahal ini membantu membersihkan ya nama institusi ini yang misalkan udah dicoreng sama seorang oknum gitu ya, tapi tidak ada direspon sama sekali. Nggak ada respon sama sekali teman-teman, bahkan kayak seakan-akan tuh diem gitu ya, bungkam gitu ya. Heran saya juga teman-teman ya. Saudara, sepupu ya, darah dagingmu menjadi korban dari rekayasa para mafia hukum ini. Karena kalau kita tidak tumpas sekarang, maka mereka akan menjadi lebih berani untuk melakukannya. Bisa jadi Muhammad Noel Azhar dan Christopher Hariman Rianto ini telah menularkan ilmu rekayasanya tersebut ya kepada junior-juniornya, dan mereka menertawakan kita karena kita tidak mampu menyentuh mereka, menghukum mereka ya, akibat pejabat-pejabat yang berwenang saat ini ya seperti tumpul mandul wewenang, tidak mau tahu, apalagi terhadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, bisa jadi Anda setelah Oktober menjadi masyarakat biasa. Ya, Anda juga bisa berpotensi untuk korban berikutnya. Ya. Siapakah Anda setelah Anda tidak Kapolri lagi?
Benar, Ya, masyarakat biasa. Betul, Dan Anda juga akan berpotensi menjadi korban rekayasa dari institusi Anda yang pernah Anda pimpin. Karena Kombes Pol Muhammad Noor Al-Azhar ya, bisa jadi berkomplot untuk menarget Anda. Itulah gunanya untuk ditumpas saat ini. Betul. Kalau Anda diam, makanya saya bilang ke Pak Kapolri, pecat aja ya Pak Jokowi, Presiden. Pecat aja jenderal ini, Pak. Tidak mampu menegakkan aturan. Ya. Masa saksi ahli forensik Mabes Polri ya, bertugas sebagai video editor. Ya, merusak barang bukti, mengedit semuanya, mengaburkan, membuang frame, ribuan frame, 96.000 frame. Ya, membuang informasi warna, harusnya video warna menjadi video gabungan. Ya, mengaburkan semua, mulai dari CCTV 10 sampai 18 ini. Dan Anda diam. Ya, pengecut. Perbaiki institusi Anda ini, mumpung Anda masih punya wewenang. Ya, setelah ganti pemerintahan Anda jadi masyarakat biasa, apalagi jadi pensiunan. Dan Anda bisa menjadi target seperti kami-kami ini, rakyat kecil. Betul. Makanya ketika ada wewenang, perbaiki sebisa Anda. Gitu. Apalagi saya sudah memberikan kedumas itu sejak 1 Maret 2016. Ya. Sekarang waktu saya kasih 30, sekarang saya punya 37, Pak Kapolri. Ya, dan saya bisa 37 bukti ya teman-teman, sudah mengantongi 37 bukti ilmiah ya teman-teman ya, bayangin ya. mempertanggungjawabkan semua. Gitu. Ya. Parah kali, bah. Ya inilah realitas kita saudara-saudara, entah kemana kita mengadu, ya ujungnya nanti komunitas internasional kita lihatlah responnya. Saya juga ya masih berharap ya mereka yang berwenang di Republik ini ya untuk bisa bertindak supaya apa ya, kita tidak merasa dijajah di negara sendiri gitu loh. Ya, masa dikit-dikit kita lapor ke komunitas internasional seolah-olah kita tidak punya pemerintah di Republik ini. Ya. Dikit-dikit nanti intervensi internasional baru kita bergerak. Ya pemirsa, ya seperti saya buat video sebelumnya bahwa kita sudah menghubungi ya lewat WA ya untuk Ibu Rosiana Silalahi, tetapi sampai detik ini, hari ini belum ada kabar. Saya tidak tahu, positive thinking saja saya, mereka masih mempertimbangkannya ya, karena kita tidak tahu ya, karena ini kasus rekayasa ini maha dahsyat. Mungkin mereka masih pikir-pikir, saya juga tidak tahu. Yang pasti belum ada tanggapan sama sekali. Oke, sekarang pada video ini saya menghubungi juga TV One ya kepada Pak Karni Ilyas, email ini emailnya ya, ini Pak Karni Ilyas, saya kirim ke email tv1digital@gmail ya, berikut dengan link Google Drive-nya, bukti-bukti 37 bukti yang saya sertakan di Google Drive tersebut Pak Karni Ilyas. Ya saya berharap, karena sejak mahasiswa saya mengagumi sekali Pak Karni Ilyas ini ya, sebagai jurnalis senior, tulisannya tajam, idealis ya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sejak saya mahasiswa tahun 90-an saya banyak membaca. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini intinya sudah mengajukan ke TV One ya. Bang Resmond Sianipar ini melalui email ya. Jadi mengajukan ke Bang Karni Ilyas agar bisa ngebongkar semuanya ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya.